Wah, bagus ya bunganya. Banyak sekali tanamannya. Wah, seperti ada Kak Lita itu. Yuk kita hampiri. Halo Kak Lita. Halo Kak Fani. Apa? Ini lagi merawat tanaman nih Kak. Ini tanaman apa Kak? Ini nanas. Ini buah nanas. Loh, kok buah nanas? Ini bukan buah nanas, ini buah kacang. Ini kacangnya, ini kan masih kecil. Nanti dia akan menjadi keluar kacangnya Kak. Ini kacang apa memangnya Kak? Kacang merah. Ini memang ini pohonnya, dia merambat. Nih, dia ke sini. Sampai ke situ Kak? Iya. Banyak ya pokoknya ya Kak. Iya. Ini cara merawatnya bagaimana Kak? Ini kita harus merawatnya setiap hari. Setiap hari harus kita siram dengan air. Ini disiram supaya subur. Siramnya 2 kali atau sekali Kak? 2 kali dong, sama kayak kita mandi Kak. Nah, sehari kan kita mandi 2 kali. Iya. Tanaman juga perlu mandi, perlu disiram pagi dan sore. Selain disiram, dikasih pupuk atau enggak? Pupuk, harus kasih pupuk. Terus ini juga harus kita rawat. Ini kalau ada daun-daun yang seperti ini kan agak kuning ya, kita harus merawatnya. Ini harus dibuangin. Ini juga yang kuning-kuning ini harus kita buang. Ini kita buang. Itu kenapa Kak? Kok banyak yang kuning, banyak yang bolong-bolong? Kan dia sudah tua, sudah masak, harus dibuangin, disiangin. Ini daun-daun ini seperti ini harus kita buang. Sering ada hamanya nggak Kak? Hama sih nggak ada ya, paling ada itu walang. Kakak tahu walang yang warna hijau? Ini pas lagi nggak ada walang, terus ada kupu-kupu. Kadang ada cacing nih, di sini ada cacingnya nih. Oh iya Kak, cacingnya apa? Supaya subur, menggemburkan tanah. Terus kupu-kupu juga tidak membahayakan. Kayak kakak lihat sana tuh ada bunga matahari. Itu dia membantu menyerbukan Kak. Biar subur ya Kak? Iya. Sama seperti diri kita juga loh Kak. Kakak tahu nggak? Kita itu seperti tanaman yang harus dirawat, disiram. Nah, Kenapa? Sejarah. Kita seperti tanaman. Iya, kita itu kan ciptaan Tuhan, sama seperti tumbuhan. Nah, kita harus dirawat. Nah, rawatnya gimana? Kakak tahu nggak? Enggak. Emang kita perdisiran tuh gimana maksudnya? Bukan disiram mandi loh Kak. Artinya gini, kita itu kan makhluk ciptaan Tuhan ya. Kita harus disirami dengan dekat sama Tuhan, terus membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, ya, berdoa supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kakak tahu nggak buah roh? Pernah dengar sih Kak, yang seperti kasih, sukacita dan lain-lain itu bukan? Iya betul. Nah, sama kata nama ini bisa berbuah karena dirawat, dipelihara. Sama dengan hati kita, dirawat, dipelihara, jaga hati, jangan suka marah, jangan benci sama orang. Itu nanti kita akan berbuah karena kita punya kasih, kita punya sukacita. Jadi begitu ya, kita juga harus merawat roh kita ya Kak berarti? Iya sama Kak. Oh iya, ini hari Minggu ya Kak? Oh iya. Kita mau ibadah ya? Yuk kita ibadah dulu yuk Kak. Siap-siap dulu yuk. Ya, siap-siap ya Kak. Shalom adik-adik. Tidak terasa hari ini sudah hari Minggu ya. Apa kalian siap untuk beribadah? Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Duduk yang manis, jangan ada yang makan ataupun main. Mari kita fokus ke Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan berdoa. Angkat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh berada pada hari ini Tuhan dengan keadaan sehat. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau. Kiranya Engkau yang siapkan hati kami Tuhan. Utus Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan saja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mari adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi pada sesama kita. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini kasih mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah
Kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Adik-adik, mari kita belajar tentang 9 buah roh. Hari ini Kak Rita akan cerita tentang buah roh yang pertama adalah kasih. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita, terlebih lagi musuh kita. Kak Rita mau cerita tadi tentang apa adik-adik? Nih, KASIH, kasih ya. Kak Rita mau tanya lagi nih adik-adik. Di mana dua gambar ini yang melambangkan kasih? Yang hijau atau yang merah? Nah, betul adik-adik. Yang merah yaitu hati. Hati melambangkan kasih. Kak Rita mau tanya lagi. Kasih itu ada 2. Nih adik-adik lihat. Kasih kepada manusia atau kepada Tuhan. Jangan terbalik ya adik-adik pesannya. Mana dulu? Kasih kepada manusia atau kepada Tuhan? Ya, betul. Kasih lebih dulu harus kepada siapa nih adik-adik? Tuhan. Nah, kasih kepada Tuhan nomor 1. Kenapa kok harus ke Tuhan dulu ya? Kenapa nggak pada manusia dulu? Kan kita hidup di dunia sama dengan manusia. Yang betul adalah kepada Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Siapa yang percaya adik-adik? Yang Tuhan mengasihi kita, angkat tangan. Ya, Kak Rita percaya. Tuhan lebih dulu mengasihi Kak Rita. Tuhan lebih dulu mengasihi adik-adik. Nah, terus contohnya tahu nggak adik-adik mengasihi kepada Tuhan? Ya betul. 1, kita harus dekat kepada Tuhan. Setiap hari kita harus datang kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa. Jangan lupa baca firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang membuat kita kuat, yang membuat kita percaya kepada Tuhan, yang membuat kita lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, ya, adik-adik. Itu tadi berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Pinter adik-adik semua. Kakak mau tepuk tangan. Terus yang kedua tadi apa? Yo, mengasihi manusia, mengasihi sesama manusia, ya. Tunggu adik-adik. Mengasihi sesama manusia, contohnya apa adik-adik? Ya betul. Sayang kepada mama papa, sayang kepada adik, kepada kakak, kepada teman, ya. Terus kalau di sekolah nih adik-adik, kakak mau tanya, temennya gak punya pensil, kamu punya pensil 2. Kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Ya betul, mau memberi pinjaman. Terus kamu lagi makan, temenmu nggak bawa makanan, atau adikmu juga mau tuh, tapi kamu nggak mau ngasih. Nggak boleh ya adik-adik, itu namanya
pelit. Ya, itu namanya apa? Tidak mau berbagi. Kalau tidak berbagi namanya tidak punya kasih. Ya, ingat adik-adik. Ya, kita harus berbagi. Oh, Kak Lita punya gambar lagi nih adik-adik. Gambar hati. Hati yang putih, hati yang bersih, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama manusia, ya. Terus coba nih. Nah, adik-adik mau nggak punya hati yang hitam? Hati yang hitam tuh yang gimana? Punya hati yang iri. Iri sama temannya yang punya misalnya HP-nya lebih bagus, iri sama temannya yang punya mobil bagus. Iri hati, hatinya hitam. Kalau iri hati timbul kebencian, hatinya hitam. Nah, terus misalnya iri sama adiknya punya mainan, dibeli mainan sama mama. Kamu nggak diberikan mainan, iri. Terus nakalin adik, mainannya dirusak. Hatinya hitam atau putih? Ya, hitam. Tapi kalau misalnya kamu adiknya diberi mainan, kamu tidak iri hati, hatinya putih. Biarin aja, nanti aku juga dapat mainan. Kalian mau hati yang putih, hati yang bersih, ya. Terus ada lagi, misalnya mama papa lagi susah nih. Kamu maunya marah, minta dibeliin HP yang baru, atau minta diberikan mainan yang bagus, atau makanan yang enak. Benci sama mama, benci sama papa. Aku nggak mau nurut. Aku nggak mau belajar. Aku nggak mau tidur. Biarin aja. Itu hatinya hitam atau putih adik-adik? Hitam. Tapi kalau kalian melihat mama papa lagi sedih, gak punya uang, atau mama papa lagi sakit, kalian mau bantu mama, mau bantu papa, mendoakan, itu hatinya putih, ya. Putih bersih seperti burung merpati, seperti salju, ya. Kalau iri hati, marah, benci, suka bohong, hatinya hitam. Suka berdoa, mendoakan mama papa, mendoakan teman, mendoakan adik, mengasihi kakak, mengasihi teman, hatinya putih, ya. Oke, yuk kita mau lihat. Kak Lita kok cerita gitu? Ada ayatnya loh adik-adik, ada di firman Tuhan. Yuk kita mau lihat firman Tuhan. Sebentar ya. Sekarang kita mau buka firman Tuhan. Kita mau lihat Alkitab ya, di Lukas 10 ayat 27. Sudah ketemu adik-adik? Demikian firman Tuhan, Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tadi kita dengarkan firman Tuhan, kalau kita lebih dulu mengasihi Tuhan. Ada di firman Tuhan loh adik-adik. Kita mau lihat lagi Mazmur 116 ayat 1. Aku mengasihi Tuhan sebab Tuhan mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus lebih dulu mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi aku, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Tuhan tidak hanya mengasihi kita, bahkan Dia mendengar suara kita, mendengar doa kita, dan mengabulkan permohonan kita. Ya, Tuhan Yesus baik. Lalu
kita mau mengikuti perintah Tuhan yang kedua di Yohanes 15 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Karena Yesus lebih dulu mengasihi kita, kita diperintahkan oleh Tuhan supaya kita mengasihi sesama kita. Demikian adik-adik cerita firman Tuhan kita hari ini, yaitu tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu murah hati. Yuk, siapa di sini yang mau melakukan perintah Tuhan? Angkat tangan. Oke, sama-sama kita mau berdoa ya adik-adik. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh mengerti tentang firman-Mu, kami boleh belajar tentang kasih. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sesama. Kami minta Tuhan, Engkau yang selalu pimpin kami, Engkau yang selalu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa katakan, amin. Shalom teman-teman, hari ini saya mau bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup Kenzo. Bulan 6 yang lalu, tandaku kena COVID-19. Tandaku tinggal bersama kami. Sehari sebelumnya, dia kasih aku makan. Saya berdoa kepada Tuhan supaya tidak tertular COVID-19. Puji Tuhan, hari ini kami sehat dan kami melindungi dari Tuhan. Dan tanda juga sudah sembuh, dia sudah sehat. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom semuanya. Saya berterima kasih saya dapat kesempatan untuk bersaksi. Beberapa waktu yang lalu, anak saya Immanuel Jordan, dia bersaksi di GC online ya. Dia bersaksi bahwa dia disembuhkan dari sakit batuk yang lama sekali dia sakit. Dan kami harus berobat selama 9 bulan dan sampai hari ini dia benar-benar sehat. Setelah dia memberikan kesaksian, malam itu kami syuting dan malam saya kirimkan ke Kak Bintari. Pagi hari ketika dia bangun tidur, bibirnya tuh merah. Padahal tadinya nggak ada apa-apa, sehat, benar-benar sehat. Bibirnya merah, hidungnya agak sedikit mengawar. Lalu ketika saya melihat itu, saya langsung tahu, wah ini habis memberikan kesaksian, ini nggak benar nih kalau seperti ini, nggak boleh diikutin. Saya langsung tahu dan saya berdoa, saya perkatakan dia tidak sakit, tidak ada sakit penyakit, mual sehat, mual sembuh, mual sehat, mual sembuh. Terus saya perkatakan, saya doakan dia. Lalu saya harus ke kantor. Saya ke kantor, saya bekerja seperti biasa. Terus setelah makan siang, tiba-tiba badan saya nggak enak. Orang Jawa bilang tuh gergesi, kedinginan nih. Kedinginan, padahal AC-nya juga nggak dingin gitu. Tapi saya merasa kedinginan, badan itu dingin. Saya merasa, wah nggak enak nih, rasanya pengen pulang. Lalu giliran jam pulang, saya pulang ke rumah, saya mandi. Badan saya masih nggak enak banget. Saya istirahat, rasanya waktu itu benar-benar makin drop, makin nggak enak. Aduh, pokoknya nggak enak semua deh. Tulang-tulangan itu rasanya makin gak enak. Tapi tiba-tiba saya tuh kayak terjaga, saya bangun langsung, wah ini gak benar kalau diikutin gitu. Saya berbahasa roh, saya berdoa, saya perkatakan aku gak sakit, aku sehat. Jadi sepertinya terintimidasi gitu loh. Jadi aku berdoa sendiri, segala roh intimidasi
Segala yang bukan daripada Tuhan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Aku berkatakan, aku sehat, aku kuat, aku sembuh, anakku sehat, kami semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Wah, itu benar-benar saya perkatakan. Terus saya berdoa dan berdoa. Dan hati saya waktu itu benar-benar percaya penuh. Aku percaya. Nah, lalu dalam waktu yang singkat, saya benar-benar sehat. Tidak sakit. Dan saya langsung bawa bekerja, saya bersih-bersih rumah, saya masak untuk makan malam. Dan puji Tuhan, kami sehat, tidak ada sakit penyakit. Nah, apa yang saya dapatkan? Saya belajar apa? Saya belajar bahwa ketika kita bersaksi, kita menyaksikan kebaikan Tuhan, kita menyaksikan mujizat Tuhan, hati kita harus tetap percaya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan goyah. Jadi kemenangan itu ada di pihak kita, tapi kita harus memiliki hati yang percaya penuh kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, pokoknya aku percaya. Itu. Demikian kesaksian saya, dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kasih ya adik-adik. Sekarang saatnya kakak ajak setiap adik-adik yang ada di rumah untuk doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh mengikuti ibadah online JC ini Tuhan. Kami mengikuti dari awal, pertengahan sampai dengan akhir. Biar Kau yang menerangi hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Kau yang mengajar kami ya Bapa, untuk kami terus Tuhan tinggal di dalam firman-Mu ya Bapa. Karena firman-Mu adalah kebenaran, dan Engkau adalah esensi dari kasih itu sendiri ya Tuhan. Biar kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan, yang adalah kasih itu Tuhan. Kami terus mengejar Engkau ya Tuhan, sebab Engkau di atas segalanya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kasih-Mu itu Tuhan yang melingkupi kehidupan kami dari hari ke hari. Setiap hari kami semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk kami semakin mengandalkan Engkau Tuhan. Karena kami memerlukan Engkau setiap hari ya Bapa. Kami semakin bersandar kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar kami semakin Tuhan, dari hari ke hari kami semakin dikuatkan oleh pengenalan kami akan Engkau. Kami semakin percaya kepadamu Tuhan. Kau adalah sumber pengharapan kami Tuhan satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami saat ini juga berdoa buat gereja kami ya Tuhan. Kau yang memberkati gembala kami beserta keluarganya. Kau yang memberkati juga pengerja-pengerja yang ada ya Bapa. Berkati seluruhnya ya Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu. Kau memberkati adik-adik yang menyaksikan acara ini ya Tuhan. Kasih-Mu melingkupi setiap kami Tuhan yang menyaksikan acara ini. Berkati semua ya Tuhan. Berkati setiap kami yang menyaksikan acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Tuhan, saat ini negara kami ada masih di dalam pandemi ya Tuhan. Kau yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk memberikan hikmat Tuhan, kebijaksanaan untuk boleh mengatasi pandemi ini dengan segera ya Bapak. Tuhan, Kau tuntun pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, biar
semuanya mereka lakukan Tuhan, mereka lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami boleh segera keluar dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Dan kami boleh kembali Tuhan beribadah normal seperti sedia kala ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, yang terjadi sekarang ya Tuhan, semuanya tetap ada di dalam kendali-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa menuntun kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kami serahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang senantiasa menyertai hidup kami Tuhan, dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.